Saudara, di dalam Alkitab, salah seorang tokoh yang terkenal dalam hal mengingkari janji, yaitu Ananias, ditambah dengan istrinya Sapira. Yang kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 1-11. Nah, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa membaca berulang kali di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11 yang bicara tentang tokoh Ananias dan Sapira. Suami istri yang berjanji. Alkitab mencatat seia sekata. Bagus, saudara. Ada suami, ada istri, seia sekata. Suami, istri, seia sekata itu paling top chair. Kalau suami, istri tidak seia sekata itu berarti ada masalah, ada pertengkaran. Nah, dalam hal ini, Ananias dan Sapira seia sekata. Tetapi yang jadi masalah adalah seia sekatanya itu dalam hal yang tidak baik. Di dalam Alkitab dicatat mereka itu berjanji untuk memberikan seluruh hasil penjualan tanah mereka kepada jemaat, tetapi kemudian menahan sebagian dari uang tersebut dan berbohong tentang jumlahnya. Kalau saudara yang belum tahu ceritanya, saya akan review sedikit bahwa jemaat mula-mula mereka hidup bersekutu bersama-sama, saling memberi, saling menolong, dan juga saling memperhatikan. Jadi mereka masing-masing mengambil harta benda, mereka jual, nikmati masing-masing, dan Ananias Sapira, keluarga ini, sudah menikmati hasil dari teman-teman yang menjualnya. Dia sudah mengalaminya, dia sudah menikmati hasilnya. Sekarang giliran mereka untuk memberi. Nah, dia sudah berjanji akan memberikan sebidang tanah. Kalau dijual, maka akan diberikan untuk pembagian ini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, tanahnya itu dijual. Tetapi mungkin hasilnya itu banyak atau harganya naik. Itu sebabnya maka kembali lagi suami istri Ananias dan Sapira ini sehati, sepakat untuk menahan sebagian. Artinya mereka serahkan tidak lengkap, tidak full, mungkin separuh. Menahan sebagian. Jadi dia mengingkari. Oke, saudara, harta-harta mereka. Tanah itu kepunyaan mereka. Sebenarnya mereka mau berikan berapa saja itu tidak masalah. Karena itu memang milik mereka. Bukan milik umum, saudara. Milik mereka, saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka mengingkari janji. Kenapa? Karena waktu diserahkan di bawah kaki Rasul, dia katakan apa? Dia katakan, ini semuanya. Ini sudah semuanya. Tidak disebut mereka tahan sebagian. Tidak, saudara. Akibat dari ingkar janji ini, singkat cerita, keduanya dihukum mati oleh Tuhan sebagai satu peringatan bagi jemaat pada waktu itu. Saudara, ingkar janji sangat merugikan, termasuk kehilangan kepercayaan. Bisa dikucilkan, itu masih oke. Bisa dihindari oleh teman-teman, itu masih oke. Bisa ditinggalkan, itu masih oke. Tapi pada waktu itu, Ananias dan Sapira, mereka mati. Saudara, zaman sekarang janji itu begitu penting. Bagaimana Alkitab mengatakan atau mengajarkan tentang menepati janji? Saya berikan 3 poin, saudara, dari hasil yang kita pelajari hari ini.
Pertama, poin pertama berdasarkan Alkitab adalah mesti jujur dalam perkataan. Dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi, tidak ada bohong. Yang ada kejujuran. Ya, ya. Tidak, tidak. Kalau tidak suka, katakan tidak suka. Kalau suka, katakan suka. Jangan nanti suka, tapi buntut-buntutnya bilang, aku tidak suka. Aku sebenarnya tidak mau. Nah, ini namanya pelin-pelan. Ya. Jujur dalam perkataan. Artinya apa yang di dalam hati juga keluar dari mulut mesti sama. Seringkali kesalahan kita karena sungkan, entah karena apa yang ada di mulut beda dengan apa yang dalam hati. Mulut bilang iya, hati tidak. Mulut bilang gak apa-apa, hati apa-apa. Mulut bilang sudah damai, hati belum. Mulut bilang saya gak masalah bagiku, tapi hati bermasalah. Saudara, ini kelemahan setiap orang. Mungkin termasuk saudara dan saya yang sedang mendengarkan. Kalau ini merupakan kelemahan kita, maka kita mesti buang jauh-jauh. Ikuti saja apa yang Alkitab katakan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi jujur dalam perkataan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa janji itu sangat penting. Janji itu sangat penting. Di dalam Bilangan 30 ayat 2 menegaskan kalau kita baca bahwa seseorang harus memenuhi janjinya kepada Tuhan dan tidak boleh melanggarnya. Janji kepada Tuhan. Oh, saudara, ini merupakan satu peringatan buat kita. Ada banyak orang hari ini suka remeh-temeh terhadap janji. Membuat janji begitu gampang. Karena membuat janji itu gratis, saudara. Tidak usah bayar. Sehingga gampang sekali berjanji. Jangan takut. Kalau ada apa-apa, cari saya. Janji. Tapi kalau pas sudah dicari, sibuk. Pas sudah dicari, gak bisa. Banyak alasan. Jangan takut. Seakan-akan memberikan harapan kepada orang. Jadi janji menunjukkan harapan. Janji saya mau ke rumahmu, janji. Maka ada orang katakan, saya tidak mau janji. Jadi tidak mau janji itu pun cuma salah, saudara. Yang oke itu apa? Yang oke yaitu ikuti firman Tuhan. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Bisa, katakan bisa. Tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan janji, kasih harapan. Jangan pula ingkar janji. Jangan pula gak berani janji. Gak berani janji dalam arti, saudara, katakan pada orang tersebut kalau memang ada waktu ya, bisa, ya kita lakukan. Jadi harus berikan kepastian kepada orang. Ditepati. Saudara, jangan katakan saya tidak bisa, tapi itu merupakan pilihan saudara. Kalau saudara saya undang hadir dalam satu acara, seringkali saudara katakan, saya tidak bisa datang. Karena saya ada acara yang lain. Sebenarnya ini pilihan. Bukan nggak bisa.
Saudara bisa, cuma saudara tidak mau. Saudara sudah pilih acara yang lain. Seringkali orang datang ke satu acara bisa telat. Telat ke gereja, ya bisa telat setengah jam, alasannya macet, sulit bangun tidur kalau yang pagi. Itu banyak alasan. Tapi saudara, semuanya itu tergantung pada kemauan kita. Coba kita hadiri pesta. Coba kita mau terbang naik pesawat. Oh, saudara, pesawat tidak tunggu Anda. Pesta dimulai, sebelum waktu dimulai saja saudara sudah duduk di situ. Kenapa? Karena menunggu. Ada konser, orang rela tunggu berjam-jam sebelum acara dimulai. Takut macet, takut gak dapat tempat duduk misalnya, ya takut susah dan sebagainya. Oh, cepat-cepat sudah datang. Kenapa? Itu pilihan. Tapi sekarang mau datang ke hadapan Tuhan. Kok telat-telat, saudara? Ini kita perlu pikirkan. Maka pentingnya janji itu perlu kita pahami. Yang ketiga, dengan janji kita menjaga integritas kita sebagai seorang manusia. Amsal 12:22 menyebutkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang berlaku setia dan memegang janji. Saudara, kalau janji kita selalu tidak tepati, kalau janji kita selalu dibatalkan, bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Kalau kita berjanji satu hal, udah, jangan percaya. Gak akan jadi. Nanti juga dibatalkan. Justru kalau janjinya tepati, saudara, tumben kok ditepati janjinya. Kaget mereka. Kaget mereka karena janjinya tepati. Jadi kalau janjinya dibatalkan, mereka sudah biasa. Nah, saudara, itu sebabnya orang tidak bisa percaya kepada kita kalau kita janjinya tidak bisa tepati, saudara. Diombang-ambing terus. Mulut kita tidak bisa dipercaya. Tidak ada kuasanya. Tidak ada powernya. Jadi apa yang kita ngomong, orang sudah tidak mau dengar. Karena apa? Karena kita hanya berjanji. Jadi jangan main-main dengan janji. Jangan main-main dengan janji. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita dengarkan orang berjanji kepada kita. Apalagi janji kepada anak kita, saudara. Anak-anak itu paling suka atau paling ingat akan janji orang tuanya. Apalagi kita janji pada anak kecil. Dia akan ingat terus. Sampai kepada masa tuanya, masa dewasa, tetap dia akan ingat. Orang tuanya tidak menepati janji. Oh, saudara, sulit untuk merubah kembali. Perlu minta maaf berulang kali. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, jujur dalam perkataan, memahami pentingnya janji, menjaga integritas diri, maka kita dapat menjaga kepercayaan orang lain dan dapat memperkenankan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau janji tidak ditepati, hidup kita pun tidak diperkenakan Tuhan. Karena janji daripada Tuhan Yesus itu adalah janji pasti. Janji yang tidak pernah bohongnya. Maka dikatakan apa? Dikatakan, marilah engkau yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ini janji Tuhan. Artinya pada waktu kita susah, pada waktu kita gundah gulana, pada waktu kita sedih, pada waktu hati kita kacau, pada waktu kita sudah tidak menentu lagi, kehilangan arah, datang kepada Tuhan. Dia katakan apa? Dia katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hati kita yang begitu susah, tertekan, akan mendapatkan kelegaan. Janji begitu penting. Mengapa kita perlu menepati janji? Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengingkari janji. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, pakai kami sebagai anak-anak-Mu, supaya hidup dalam kesetiaan, jujur, tidak ada bohongnya. Mungkin dulu kami lakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi sekarang kami mau diperbaharui Tuhan. Tolong kami, jadikan kami baru, supaya kami hidup berintegritas, dipercayai oleh semua orang, bahkan dipercaya oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, saudara. Sampai ketemu. God bless you. Tuhan Yesus